Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Coba kamu amati gambar tersebut. Pada gambar terdapat hewan-hewan yang memakan tumbuhan, juga manusia yang sedang beraktivitas. Ada yang sedang menanam wortel, menyemprot tanaman, dan anak-anak yang sedang berlari-larian. Dapatkah kamu menyebutkan manfaat tumbuhan berdasarkan gambar tersebut? Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan yaitu benang sari dan sel kelamin betina yaitu putik. Perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Proses penyerbukan terjadi pada bunga. Perhatikan gambar bagian-bagian bunga. Bunga tersusun dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Proses perkembangbiakan generatif diawali dari proses penyerbukan. Setelah itu, serbuk sari masuk ke ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan atau fertilization, yaitu peleburan serbuk sari sebagai sel sperma dengan kepala putik sebagai sel telur. Lalu tumbuhlah zigot sebagai hasil dari pembuahan tersebut. Zigot berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji tersebut berkembang menjadi biji dan bakal buah. Bakal buah lalu berkembang menjadi daging buah. Biji tersebut kemudian membentuk kecambah, lalu terbentuklah tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui biji dan tidak melibatkan bantuan manusia. Sedangkan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui biji yang melibatkan manusia. Baiklah, mari kita lihat apa saja yang termasuk dalam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah akar tinggal. Contohnya pada tanaman kunyit, jahe, dan lengkuas. Yang kedua, umbi lapis. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, perkembangbiakan melalui umbi batang. Contohnya adalah singkong dan kentang. Yang keempat, umbi akar, contohnya pada wortel. Yang kelima, melalui tunas adventif, contohnya yaitu pada tanaman cocor bebek. Yang keenam, perkembangbiakan melalui spora, contohnya pada tanaman paku dan lumut. Yang ketujuh, melalui geragi, contohnya pada tanaman stroberi, eceng gondok, dan sirih. Contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan yang pertama adalah cangkok.
Mencangkok adalah cara melakukan perkembangbiakan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar pada bagian tersebut. Cangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang kayu, misalnya mangga dan jambu. 2. Stek batang. Perkembangbiakan melalui stek batang dilakukan dengan cara memotong bagian tumbuhan kemudian ditanam langsung ke tanah. Bagian tumbuhan yang di stek harus memiliki mata tunas. Contohnya adalah singkong dan mawar. Yang ketiga adalah menyambung. Menyambung adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman sejenis untuk menghasilkan sifat-sifat yang unggul dari kedua tanaman. Contohnya dapat dilakukan pada pohon mangga, melinjo, dan rambutan. Terjemahan Quran Surat Toha ayat 53 yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Alhamdulillah, Allah telah menciptakan tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi kita. Maka dari itu kita harus bersyukur, misalnya dengan membudidayakan dan merawat tanaman. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.